Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Fuka Ramadan. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada teman saya yang bernama Muhammad Reski dan Muhammad Rifan. Kerangka hukum untuk pendidikan. Kerangka hukum untuk pendidikan adalah publik ketiga unit pemerintahan federal, bagian negara bagian, dan lokal menjalankan beberapa derajat otoritas dan kontrol atas pendidikan publik Amerika Serikat. Tata kelola pendidikan sekolah umum adalah dari ketentuan konstitusional dan resmi dari pemerintahan federal. 50 pemerintah negara bagian dan kasus hukum. Tingkat otoritas dan kontrol yang dimiliki Dewan Sekolah lokal atas operasi sekolah tergantung pada ketentuan konstitusional dan undang-undang negara bagian mereka. Peran federal dalam pendidikan. Pendidikan bukanlah fungsi yang secara khusus didelegasikan kepada pemerintah federal. Hal ini diakui dalam amandemen ke-10 Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh konstitusi atau dilarang oleh Amerika Serikat masing-masing dimiliki oleh Amerika Serikat atau kepada rakyat. Meskipun pendidikan tidak secara khusus didelegasikan kepada pemerintah federal, pendidikan telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam masalah pendidikan, terutama melalui ketentuan konstitusi federal, keputusan Mahkamah Agung, dan tindakan Kongres. Peran negara bagian. Konstitusi federal tidak merujuk pada pendidikan. Ini ditambah dengan bahasa amandemen ke-10, yaitu kekuasaan yang tidak didelegasikan ke Amerika Serikat oleh konstitusi atau dilarang olehnya ke Amerika Serikat dicadangkan untuk masing-masing negara atau kepada rakyat, dan diberikan kepada pemerintah negara bagian tanggung jawab hukum untuk mengontrol dan mengarahkan pendidikan publik. Jadi, sementara otoritas federal membatasi pendidikan, negara bagian memiliki otoritas penuh untuk menyediakan sistem pendidikan publik. Sistem peradilan Amerika. Ketentuan konstitusi federal dan negara bagian, undang-undang, dan kebijakan Dewan Pendidikan Lokal tidak menjamin pelaksanaan hukum yang tepat. Terdapat mekanisme dalam sistem hukum kami untuk mengizinkan individu atau kelompok yang hak konstitusionalnya mungkin telah dilanggar untuk mengajukan putusan melalui pengadilan. Pengadilan bagaimanapun tidak bertindak atas inisiatif mereka sendiri. Sebaliknya, pengadilan hanya menyerahkan sengketa tersebut kepada mereka untuk mengambil keputusan. Sistem peradilan Amerika Serikat rumit dan beragam, seperti disebutkannya di sebelumnya. Ini diatur ke dalam satu sistem pengadilan federal dan 50 sistem pengadilan negara bagian. Hukum dan tenaga profesional. Konstitusi federal memberikan tanggung jawab hukum kepada pemerintah negara bagian untuk mengontrol dan mengarahkan pendidikan publik melalui 50 badan legislatif negara bagian. Namun, administrasi sebenarnya dari sistem sekolah umum didelegasikan kepada Dewan Pendidikan Negara Bagian, Departemen Pendidikan Negara Bagian, dan Dewan Pendidikan Lokal. Badan-badan ini mengadopsi dan menegakkan aturan dan regulasi yang masuk akal yang berasal dari undang-undang yang diberlakukan oleh badan legislatif negara bagian untuk mengoperasikan sistem sekolah umum. Di bagian ini, masalah-masalah berikut yang berkaitan dengan personal profesional, yaitu seperti sertifikasi, kontrak, pemutusan hubungan kerja, diskriminasi dalam pekerjaan, dan kewajiban gugatan. Yang pertama ada sertifikasi. Agar memenuhi syarat untuk bekerja dalam posisi profesional, individu tersebut harus memiliki sertifikat yang sah dan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang negara bagian tertentu. Undang-undang ini bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya, menyangkut persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat yang berbeda. Secara umum, badan legislatif mendelegasikan kewenangan hukum untuk mengeluarkan dan memproses sertifikasi kepada Dewan Negara Bagian dan Departemen Pendidikan. Namun, di beberapa negara bagian, badan legislatif mendelegasikan kewenangan tersebut ke distrik sekolah lokal, seperti yang terjadi di New York dan baru-baru ini di Chicago.
Standar persiapan untuk setiap jenis sertifikat serupa dari satu negara bagian ke negara bagian lain dengan hanya sedikit pengecualian. Misal, setiap negara bagian mewajibkan pelamar untuk memiliki gelar sarjana dengan jumlah jam kredit minimum dalam kurikulum yang ditetapkan. Selain persyaratan pendidikan, prasyarat lain juga termasuk bukti karakter moral yang baik, seperti usia minimum, kewarganegaraan Amerika Serikat, dan kinerja yang memuaskan pada ujian yang dikelola negara. Sertifikasi awal biasanya diminta untuk jangka waktu tertentu, termasuk bagian menunjukkan seperti sementara, darurat, bersyarat, standar hidup, atau permanen. Kontrak adalah suatu bentuk kerjasama atau menjalin suatu hubungan antara dewan sekolah dengan karyawan yang bersifat kontraktual. Prinsip hukum dalam kontrak. Prinsip hukum dari penawaran ini adalah bersifat penerimaan kepada pihak yang berkompeten serta mempertimbangkan pokok-pokok dari pembahasan hukum. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah badan pendidikan daerah yang berhak dan memiliki kewajiban serta berwenang untuk menghentikan kerja personil dari sekolah tersebut. Namun badan tersebut juga tidak sewenang-wenang bila memberhentikan tenaga pendidikan tersebut, baik guru maupun karyawan, tanpa ada alasan atau permasalahan yang jelas. Oleh karena itu, harus memiliki ketentuan peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Diskriminasi mengenai pekerjaan. Mengenai diskriminasi dalam pekerjaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Diskriminasi tahun 1986, Undang-Undang Diskriminasi Kehamilan 1978, dan Penyandang Disabilitas Amerika, Act of 1990 ADA, yang berisi serta membahas mengenai permasalahan gender, ras, pelecehan seksual, dan lain-lain yang sangat dilarang dalam dunia pekerjaan. Gugatan kewajiban. Gugatan adalah kesalahan sipil tidak termasuk kontrak, karena di mana pengadilan akan memberikan ganti rugi. Kategori yang menjadikan terjadi gugatan kewajiban diantaranya adalah gangguan yang disengaja, ketat kewajiban, dan kelalaian. Hukum dan mahasiswa. Dalam pengertiannya, hukum dan mahasiswa disebut juga dengan sekolah yang bertujuan mendidik warga negara. Di Amerika Serikat, pendidikan difungsikan sebagai sistem tulang punggung demokrasi. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan peraturan yang berkaitan dengan perbaikan sekolah kehadiran, disiplin siswa, kebebasan berekspresi, dan praktik klasifikasi. Peningkatan sekolah. Peningkatan sekolah merupakan pusat dari tema kebijakan di sebuah negara. The NCLB Acts of 2001 Publik Undang-Undang 107-1110 menetapkan standar akuntabilitas yang menuntut untuk sekolah distrik, dan negara bagian, termasuk baru persyaratan pengujian negara yang dirancang untuk meningkatkan pendidikan. Kehadiran sekolah. 50 negara bagian mewajibkan setiap sekolah untuk memberikan sanksi kepada pelanggar yang tidak hadir saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah, sehingga menciptakan sebuah undang-undang yang bermaksud untuk memberikan hak children residing di sebuah distrik untuk menerima publik gratis pendidikan sampai usia tertentu, dan hukuman yang tepat untuk ketidakpatuhan pada orang tua dan wali. Disiplin mahasiswa. Sekolah diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan Dewan Pendidikan setempat. Namun, guru dan personel sekolah lainnya diberikan keleluasaan yang luas dalam mendisiplin siswa. Doktrin hukum yang mendefinisikan hubungan pendidik dengan murid adalah loco parentis, di tempat orang tua. Doktrin tersebut dinyatakan dengan baik dalam kasus Wisconsin yang menjadi presiden. Di bagian ini kami meriksa hak-hak siswa yang berkaitan dengan hukuman fisik, pengusiran, dan skorsing, serta penggeledahan dan penyitaan. Kebebasan berekspresi. Jika semua kebebasan yang dijamin di negara ini, tidak ada yang lebih terlindungi daripada kebebasan berbicara dan pers, dan hak untuk berkumpul secara damai, sebagaimana diatur dalam amandemen PRNC. Secara khusus yang menetapkan bahwa Kongres tidak akan membuat undang-undang untuk membatasi kebebasan berbicara atau pers atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai. Keseluruhan ekspresi yang dilindungi yang diajukan ke pengadilan negara dan bersifat dan berbagian federal, termasuk ekspresi simbiosis, pakaian, dan dandanan, ekspresi lisan dan tertulis, dan termasuk asosiasi dan pertemuan kelompok. Kategori ekspresi ini
Setelah menerima perlakuan berbeda dari pengadilan, ekspresi pribadi secara historis, siswa umumnya memainkan peran penting dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi di sekolah umum. Praktek klasifikasi yaitu pengadilan telah mengevaluasi praktik klasifikasi untuk menentukan keabsahannya di bawah klausul pelindungan yang setara dari Amandemen ke-14, Konstitusi Negara Bagian dan Undang-Undang Negara Bagian dan Federal. Pada bagian ini kami mengeksplorasi praktik klasifikasi siswa berdasarkan jenis kelamin, pernikahan, dan kehamilan, usia, dan kemampuan siswa penyandang disabilitas. Secara historis, sikap yang berlaku tentang pendidikan siswa difabel adalah bahwa keterbelakangan kemampuan baca, kemampuan emosi, tuli, terus baliknya anak-anak cacat bukanlah responsibility di sekolah umum. Akibatnya banyak anak penyandang disabilitas yang dibebaskan dari undang-undang wajib belajar, baik oleh pilihan orang tua ataupun oleh rancangan distrik sekolah. Secara nasional, layanan untuk penyandang cacat tidak ada atau tidak ekstensif. Sangat sedikit distrik sekolah yang menyediakan layanan. Ketika layanan semacam itu ada, mereka tidak cukup untuk memenuhi bahkan kebutuhan minimal dari kelompok minoritas yang rentan ini. Hukum dan masalah negara. Desegregasi sekolah. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Plessy v. Ferguson menetapkan doktrin terpisah tapi setara mengenai penggunaan fasilitas kereta api umum oleh orang kulit hitam dan kulit putih pada tahun 1996. Selanjutnya, doktrin ini digunakan sebagai dasar untuk pemisahan sekolah umum antara kulit hitam dan kulit putih. Siswa kulit putih selama 50 tahun ke depan di banyak negara bagian di bawah sistem sekolah ganda. Siswa kulit hitam bersekolah di sekolah semua kulit hitam yang sebagian besar dikelola kulit hitam, dan anak-anak kulit putih bersekolah di semua kulit putih. Segregasi de jure seperti itu dianggap konstitusional karena alasan yang terpisah sama berfungsi sebagai standar nasional yang memenuhi klausul perlindungan yang sama dari Amandemen ke-14. Hubungan gereja dan negara yang termuat dalam Konstitusi Amerika Serikat adalah pemisahan ketentuan gereja dan negara yang menjamin kebebasan beragama dan melarang pendidikan agama oleh pemerintah. Amandemen pertama menetapkan sebagian bahwa Kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati kebutuhan agama atau melarang pelaksanaannya secara bebas. Kedua, klausul agama ini, klausul penetapan dan klausul latihan bebas melindungi kebebasan beragama seseorang. Keduanya mencegah indoktrinasi agama di sekolah umum dan melarang penggunaan dana publik untuk mendukung agama. Pendidikan pembiayaan yaitu pada sejarah pendidikan publik di Amerika Serikat, pajak properti telah menjadi sumber utama pembiayaan untuk sekolah umum di tingkat lokal. Penggunaan pajak properti untuk membiayai pendidikan publik telah mendapat banyak perhatian baru-baru ini, telah menyebabkan litigasi yang stabil di pengadilan negara bagian dan federal. Tantangan telah diajukan tentang masalah kesetaraan kesempatan pendidikan bagi semua orang. Ketergantungan pada pendapat pajak properti daerah untuk mendukung pendidikan publik telah menyebabkan timpangan yang luas dalam pendanaan program pendidikan antar kabupaten di berbagai negara bagian. Klausul perlindungan yang sama dari Amandemen ke-14 dan Undang-Undang Negara Bagian telah menjadi sarana utama di mana pihak yang berperkara minta keringanan bagian ini berfokus pada pengenaan pajak dan tantangan skema keuangan negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.